Di episode sebelumnya, aku akhirnya menjejakkan kaki di Rusia. Sebuah negara yang selama ini terasa begitu jauh. Negara terbesar di dunia dengan sejarah dan cerita yang mungkin sudah sering kita dengar dari berbagai penjuru dunia. Tapi setelah sampai di Moskow, aku justru menemukan sisi Rusia yang mungkin nggak pernah ada di bayanganku sebelumnya. Kota ini ternyata bukan cuma tentang Kremlin, Red Square, atau bangunan-bangunan bersejarah. Di balik wajah Moskow yang penuh sejarah, ada kehidupan kota yang modern, dinamis, dan terus bergerak. Dan di episode kedua kali ini, aku pengen melihat Moskow dari sisi yang berbeda. Bukan sekedar datang ke tempat-tempat ikonik, tapi mencoba merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kota ini. So, aku bakal mulai perjalanan hari ini dengan mengunjungi salah satu kawasan yang cukup menarik dan punya cerita panjang tentang Rusia. Setelah itu, aku akan mencoba salah satu transportasi yang membawa aku lebih dekat dengan keseharian warga Moskow. Dan perjalanan kemudian berlanjut menuju salah satu jalan yang terkenal dengan suasananya yang khas. Nah, dari sana, ini wajah Moskow kembali berubah. Kali ini aku bakal melihat sisi modernnya, gedung-gedung pencakar langit, kawasan bisnis, dan arsitektur yang ngebuat kota ini terasa seperti berada di antara dua zaman, masa lalu dan masa depan. Dan yang paling menarik, perjalanan hari ini aku akan tutup dengan cara yang mungkin gak biasa, menyusuri sungai Moskwa dengan menggunakan transportasi ferry listrik. So, kalau di episode pertama aku mencoba mengenal Moskow dari tempat-tempat yang paling ikonik, nah kali ini aku pengen merasakan gimana kota ini benar-benar hidup. Karena ternyata buat mengenal sebuah kota, kita nggak perlu cukup cuma ngelihatnya. Kadang kita harus berjalan di dalamnya, naik transportasinya, menyusuri jalanannya, dan membiarkan kota itu sendiri yang bercerita. Well, selamat datang kembali di perjalanan solo travelingku di Rusia. Selamat pagi dari Moskow, teman-teman. Wah, ini aku lagi ada di salah satu tempat yang harus jadi destinasi kalau misalkan ke Moskow. Namanya adalah VDNK, pokoknya gitulah ya. Tulisannya VDNKH, cuman H-nya tuh kecil. Nah, ini langsung keluar di stasiun metro tuh di belakang ya, dan ini langsung di depannya taman. Jadi kalau misalkan mau ke sini, jalurnya itu number 1, teman-teman. Itu juga exit number 1. Nah, ini dulunya merupakan sebuah tempat eksibisi gitu kan. Nanti kita akan lihat dalamnya seperti apa deh, yuk. Kalau pertama kali datang ke sini, salah satu hal yang langsung menarik perhatian adalah gerbang utamanya. Gerbang ini kerasa kayak sebuah pintu masuk menuju dunia yang berbeda. Bangunannya megah, penuh ornamen, dan sejak dari depan aja kita udah bisa ngerasain gimana kuatnya nuansa arsitektur era Soviet di tempat ini. Kawasannya luas banget, dengan jalan-jalan yang gede, taman, air mancur, dan berbagai bangunan monumental yang tersebar di dalamnya. Dan yang menarik, VDNK ini bukan sekedar taman atau tempat wisata. Nah, awalnya kawasan ini dibangun sebagai pameran pencapaian ekonomi dan industri Uni Soviet. Jadi, tiap pavilion yang ada di dalamnya ini pada dasarnya itu punya cerita dan tema masing-masing. Jadi ada pavilion yang merepresentasikan berbagai republik yang dulu pernah jadi bagian dari Soviet. Ada yang berkaitan dengan pertanian dan industri, teknologi, kebudayaan, sampai perkembangan ilmu pengetahuan. So, jangan heran kalau misalkan jalan-jalan di sini rasanya tuh kayak lagi berpindah dari satu dunia ke dunia lainnya. Oke, jadi di depan ini adalah pavilion utama. Kita akan coba tengok ke belakang yuk untuk pavilion-pavilion lainnya. Lihat bener-bener megah banget teman-teman ya. Sukanya aku sama Rusia, terkhusus Uni Soviet nih kayak gini ya. Karena bangunan-bangunannya tuh megah dan mereka ini emang suka sama kemegahan sejak dari zaman Kekaisaran Tsar. Jadi wajar kalau misalkan sampai sekarang tuh masih bertahan ya budaya ini. Nah, ini taman-tamannya juga karena lagi autumn, tuh lihat, bagus banget ya. Jadi istilahnya enak juga, cuacanya nggak begitu dingin. Terus udah gitu juga kita masih dapat view yang keren banget. Nah, di sebelah sini ada pavilion Kyrgyzstan, teman-teman. Tuh ya, seperti ini bentuknya. Oke, di sebelah sini ini ada pavilion Kazakhstan, teman-teman ya. Nah, kita masih harus muter lagi. Wah, ini gara-gara ada ini ya, mau pemasangan buat ice skating. Itu jadinya kita harus muter nih, gak bisa motong-motong kalau misalkan mau jalan-jalan. Nah, di sini ada pavilion Atom, teman-teman ya. Museum Atom atau museum. Di sebelahnya atau juga di sana itu ada museum antariksa. Itu ada roket ya. Nah, di sebelah sini ini ada pavilion Uzbekistan, teman-teman ya. Ini sebetulnya kalau misalkan nggak ketutupin sama ini bagus tuh view-nya. Foto-fotonya juga lebih enak ya. Tapi sayang, karena buat menyambut musim dingin, jadi ya ada perbaikan. Dan ini ada pavilion Armenia, teman-teman ya, di sebelah sini.
Oke, beres dari taman, teman-teman kita akan cobain naik tramnya Moskow ya. Jadi ini stationnya dan buat naiknya pakai apa ya? Seperti biasa itu bisa pakai kartu Troika ya. Jadi itu bisa ngetap buat kereta metro, terus juga buat tram maupun juga buat bus. Nah, seperti ini buat kartunya tuh ya. Ini bisa dibeli di tiap station. Oke, jadi seperti ini teman-teman buat remnya, asik ya. Dan harganya itu 76 rubel, sama kayak tarif kereta metro. Jadi flat kita mau turun dimanapun harganya segitu. Dan ini sekali lagi ngelewatin beberapa taman. Tuh lihat kayak di depan sini ya. Nah, aku mutusin berhenti di salah satu station, teman-teman, di mana di belakang itu ada taman yang bagus banget ya. Apalagi pas lagi musim gugur kayak gini. Nah, di depan itu ada Sungai Moskow. Kita akan coba tengok ya. Di atas itu ada menara televisi. Oke, kita akan coba cek. Oke, kita istirahat makan siang dulu teman-teman ya. Ini kebetulan beli burger dan juga bubble tea, enak banget. Ada lemon, terus juga ada mint. Dan ini anget ya, jadi cocok banget di cuaca dingin sekarang ini. Nah, kalau burgernya ini dia lumayan besar untuk bisa ganjel perut yuk. Oke, beres makan, kita akan coba lanjut lagi teman-teman buat eksplor tamannya. Nah, kalau misalkan musim dingin, itu enaknya adalah sebetulnya waktunya itu berjalan lebih lambat ya, tapi ini untuk menuju ke sorenya sebetulnya lebih cepat, karena nggak berasa ya kalau misalkan jam 5 tiba-tiba udah gelap gitu. Nah, sekarang ini baru jam 12, tapi kayaknya lama gitu, padahal keluar dari tadi jam 8-an kayaknya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada beberapa museum juga, ya di sebelah sana itu ada museum. Terus kalau misalkan ke sebelah sini ada sport center. Jadi intinya di sini ada banyak wahana lah seperti itu. Oke, tempat selanjutnya aku bakal ngajakin kalian buat jalan-jalan di Arbat Street ya. Ini sebuah pedestrian yang di kiri kanan tuh banyak banget toko-toko souvenir. Nah, di sini ada namanya boneka Matryoshka, ya merupakan boneka khasnya Rusia atau juga Uni Soviet. Itu lokasinya di depan tuh teman-teman, ada gambar Tekomas itu ya. Dan itu juga merupakan tempat berhenti sightseeing bus. Jadi busnya itu ada di sana, kurang lebih sekitar 10 menit mereka akan berhenti di Arbat Street. Kita akan coba lihat seperti apa suasananya, yuk. Oke, nah ini dia nih suasananya teman-teman, tuh ramai sama turis ya. Nanti kita akan coba ke sana yuk. Kalau ngelihat suasananya sekarang mungkin sulit ngebayangin ya kalau misalkan jalan sepanjang kurang lebih 1 km ini menyimpan sejarah yang udah berlangsung selama berabad-abad. Nah, Arbat ini udah dikenal sejak setidaknya abad ke-15. Dulu kawasan ini merupakan bagian dari jalur perdagangan penting menuju wilayah barat Moskow. Para pedagang dan pengrajin kemudian banyak menetap dan membuka usaha di sekitar sini. Namun sejarah Arbat ini nggak selalu indah. Di tahun 1812 ketika pasukan Napoleon menduduki Moskow, ini kebakaran besar melanda kota ini dan Arbat ikut mengalami kehancuran. Setelah itu, kawasan ini dibangun kembali dan perlahan menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan kota. Dan mungkin yang paling menarik adalah gimana Arbat kemudian berkembang jadi salah satu tempat berkumpulnya para seniman, pelukis, musisi, dan kaum intelektual. Nama-nama besar dalam sejarah sastra dan seni Rusia ini punya hubungan dengan kawasan ini. So, rasanya kayak berjalan di sebuah jalan yang bukan cuma menyimpan bangunan tua, tapi juga menyimpan banyak cerita dan karya yang lahir dari orang-orang yang pernah hidup di sekitarnya. Dan hari ini suasananya tentu udah sangat berbeda. Arbat udah menjadi kawasan pedestrian yang ramai dan di sepanjang jalan kita bisa menemukan kafe, restoran, toko souvenir, seniman jalanan, musisi, sampai orang-orang yang cuman sekedar menikmati suasana Moskow. Nah, disinilah justru menariknya. Di satu sisi kita bisa melihat jejak Moskow masa lalu melalui bangunan-bangunan bersejarahnya. Tapi di sisi lain, jalanan ini terasa sangat hidup dengan aktivitas orang-orang yang datang dan pergi tiap harinya. Ada sesuatu yang unik dari Arbat. Kalau misalkan Red Square mungkin nunjukin kemegahan Moskow, nah kalau misalkan Arbat ini nunjukin sisi manusianya. Jadi di sini kita santai lah, nggak perlu buru-buru ya, cukup jalan-jalan, lihat-lihat, dengerin musik, atau bahkan mungkin cari souvenir. Wah, ini pokoknya cocok banget deh.
Dan ini juga mungkin alasan kenapa Arbat ini sampai sekarang tetap jadi salah satu tempat yang paling menarik buat ngerasain denyut kehidupan kota Moskow. Nah, kalau misalkan di sebelah sini, ini kebanyakan adalah art street, jadi lukisan tuh ya. Kita kalau misalkan mau pesen gambar diri sendiri, dilukis bisa di sini. Oke, seru-seru jalan-jalan di sini ya. Jadi boleh dicoba ini kalau misalkan pas ke Moskow pastinya. Oke, destinasi selanjutnya teman-teman, sekarang ini aku lagi ada di stasiun Delevoye Center. Ini di Moskwa City ya, ataupun juga pusat kota Moskow, di mana ini adalah sebuah kawasan yang futuristik. Jadi kalau misalkan dari kemarin-kemarin kita lihat bangunan-bangunan Rusia itu yang old ya, ataupun juga mungkin yang memang tua-tua. Nah, sekarang ini yang modernnya. Ini kebetulan aksesnya langsung nyambung sama mall teman-teman. Jadi kita bisa milih beberapa lokasi untuk kita keluar ya. Nah, aku akan milih ke nomor 1 sampai dengan 3 biar bisa lihat view gedung-gedung pencakar langit. Wah, ini dia nih teman-teman, kalau di Jakarta ini kayak kawasan SCBD mungkin ya. Jadi pusat bisnis. Wah, lihat gedung-gedungnya tuh. Nah, setelah tadi jalan-jalan di Arbat yang suasananya klasik banget ya, sekarang ini kita pindah ke sisi Moskow yang beda 180 derajat. Kalau misalkan tadi aku ketemu bangunan-bangunan tua dan jalan yang penuh cerita, nah di sini yang aku lihat justru gedung-gedung tinggi yang kayak nggak mau kalah sama kota-kota besar di dunia. Ini dia sekali lagi ada Moscow City, teman-teman. Begitu sampai di sini tuh jujur suasananya langsung berubah ya. Pokoknya kaca di mana-mana, gedung tinggi, jalan yang lebih modern, rasanya tuh kayak bukan lagi di Moskow yang tadi aku lihat. Tapi ternyata kawasan ini punya cerita yang cukup menarik ya. Jadi Moscow City ini sebenarnya proyek yang relatif baru. Pembangunannya itu mulai dikembangin sejak era tahun 1990-an setelah runtuhnya Uni Soviet. Nah, Moskow waktu itu lagi berubah besar-besaran. Dan salah satu idenya adalah kita juga harus punya kawasan bisnis modern. Nah, akhirnya kawasan yang dulunya merupakan area industri ini perlahan berubah menjadi distrik bisnis dengan gedung-gedung pencakar langit. Dan sekarang, lihat aja deh sendiri, skyline-nya tuh udah kayak kota futuristik. Ada gedung yang bentuknya unik, ada yang menjulang tinggi banget, dan semuanya punya desain yang beda-beda. Nah, ini suasananya teman-teman cukup lumayan padat ya, dan agak macet karena ini adalah jam pulang kerja. Nah, cuman memang kalau misalkan mau ke sini itu memang harusnya sore menuju ke malam sih. Karena apa? Karena buat dapat city lights-nya kalau misalkan malam-malam ya. Karena di sini bagus. Jadi kalau misalkan siang ya biasa aja gitu. Jadi view-nya kurang kurang gemerlap gitu kan. Oke, nah ini dia nih teman-teman. Nanti aku bakal coba nyebrang ke sebelah sana ya. Jadi biar bisa dapat view-nya lebih luas tuh. Lihat kontras banget, di sini modern. Kalau di sana itu masih bangunan-bangunan tradisionalnya. Nah, setelah puas melihat Moskow yang futuristik dengan jalan-jalan di Moskow City, sekarang kita turun ke bawah. Nah, tapi bukan sembarang turun ya. Karena kali ini aku mau mencoba salah satu transportasi yang cukup unik di Moskow, yaitu naik kapal listrik menyusuri sungai Moskwa. Dan menariknya, dermaganya ada persis di kawasan Moskow City. Jadi dari gedung-gedung tinggi ini kita tinggal jalan dikit dan tiba-tiba suasananya udah berubah total. Yang tadinya penuh gedung, kendaraan, dan hiruk-pikuk kota, sekarang ini aku lagi ada di pinggir sungai dengan pemandangan skyline kota Moskow dari sisi yang berbeda. Nah, kapal yang aku naiki ini merupakan bagian dari proyek transportasi sungai listrik Moskow. Konsepnya sebenarnya cukup sederhana. Kenapa sungai cuma dipakai buat wisata kalau bisa sekalian jadi transportasi sehari-hari? Menariknya, Moskow emang pernah punya transportasi sungai reguler sejak tahun 1923. Tapi layanan reguler ini kemudian berhenti pada tahun 2006 dan selama bertahun-tahun, sungai Moskwa lebih banyak digunakan untuk perjalanan wisata. Nah, pemerintah Moskow kemudian mencoba menghidupkannya kembali, tapi dengan konsep yang jauh lebih modern. Kapalnya full elektrik, nggak menggunakan bahan bakar fosil untuk penggeraknya, dan bahkan dirancang supaya bisa tetap beroperasi sepanjang tahun termasuk saat musim dingin.
Dan sistem pengisian dayanya juga menarik. Jadi kapal ini bisa nge-charge saat berhenti di dermaga dengan waktu pengisian sekitar 12-17 menit. Makanya ini bukan cuma kapal wisata, ini emang dirancang sebagai bagian dari sistem transportasi publik Moskow. Layanan regulernya sendiri resmi dibuka di bulan Juni tahun 2023 lalu dengan rute awal yang menghubungkan kawasan Kivsky dengan area Heart of the Capital. Dan buat aku, ini justru cara yang menarik buat mengakhiri perjalanan hari ini. Karena kalau misalkan dari tadi kita lihat Moskow dari berbagai sisi, nah mulai dari kawasan bersejarah, jalanan yang penuh cerita, gedung-gedung pencakar langit, dan sekarang kita ngelihat semuanya dari atas Sungai Moskwa. Dan seperti ini suasana untuk kapalnya bener-bener tenang banget, nggak ada suara mesin sama sekali karena menggunakan listrik. Udah gitu juga full jendela kaca, jadi kita bisa melihat pemandangan di kiri dan kanan sungai, itu gedung-gedung yang luar biasa indah. Nah, kenapa aku saranin tentunya sekali lagi buat menyusuri Sungai Moskwa ini di sore menuju ke malam hari, karena supaya kita bisa melihat ya suasana lampu-lampu yang ada di gedung-gedung kota Moskow di malam hari seperti ini. Bener-bener romantis abis. Gimana, tertarik buat coba? Nah, gimana teman-teman? Seru banget ya nyobain kapal bertenaga listrik pertama dan satu-satunya di dunia. Jadi kalau misalkan ke Moskow ini harus banget cobain tuh, lihat, wih keren banget ya. Nah ini suasana malamnya di Moskow juga nggak kalah indah dan juga romantis tuh, lihat lampu-lampunya di belakang, wow. So, sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini, teman-teman. Nanti kita akan coba sambung lagi di episode selanjutnya untuk explore Rusia, khususnya Moskow ya, untuk di episode 3. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton, dan pastiin buat nonton terus episode-episode Rusia selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Thank you.